Apa itu arisan berondong? Ya, pengacara Brigadir J minta Putri C diperiksa. Memang menceritakan orang yang sudah mati itu paling enak. Saya sebenarnya masih punya kartu, ya, mengenai curhatan Joshua kepada kakaknya yang tidak disampaikan di persidangan karena dia sungkan. Ada informasi dari Joshua kepada kakaknya. Ini keterangan yang didapat Yuni dari almarhum. Kenapa tidak saya sampaikan? Karena ini masalah etik. Tapi kalau begini terus caranya, ya mau nggak mau, kami harus sampaikan juga. Ini kesaksian Joshua kepada Yuni. Boleh dikonfirmasi nanti. Sebentar Bang, ini di luar BAP, di luar persidangan, di luar uraian dakwaan. Iya, ini kan kita lagi berbicara sesuai konteks. Enak banget gitu ya ngomongin orang yang sudah meninggal. Sebenarnya informasi ini sudah kami dapatkan pada saat sebelum kami melaporkan. Kami kan menghimpun semua informasi, cuman kan tidak elok rasanya kalau kita menyampaikan hal-hal yang sulit dimintakan pertanggungjawabannya kepada sumbernya langsung. Namun kalau saya lihat caranya seperti ini, ya mau nggak mau kita buka juga. Ini berdasarkan keterangan kakaknya Yuni. Tapi karena memang mereka tidak mau stop juga membicarakan orang yang sudah mati, makanya kita buka juga. Setelah mereka kejadian dibilang tuh mereka belanja ke mall jalan-jalan, dan puncaknya pada tanggal 7 subuh waktu anniversary si Joshua itu masih disuapi korban pelecehan seksual. Padahal teori pelecehan seksual Mbak Caca, trauma yang paling besar melampaui trauma seorang teroris adalah pelecehan seksual. Betul. Tanpa saya suzon ya, kelihatannya pasal 340 menurut saya dalam 2-3 kali sidang ini sama sudah sangat terang benderang, satu-satunya harapan mereka ini adalah pelecehan seksual. Makanya saya lihat dalam teori silat ini namanya jurus mabok. Nah, jadi maboknya ini pokoknya pelecehan seksual. Ya, kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo beserta beberapa orang lainnya hingga saat ini pun juga masih terus dilakukan pemeriksaan. Bahkan masyarakat pun masih setia dengan kasus panjang ini. Kasus yang membuat Brigadir J meninggal dunia ini dalam sidang-sidang yang membuka fakta-fakta baru yang diungkapkan oleh para saksi. Di sisi lain, pengacara atau kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas, baru-baru ini mengungkapkan soal adanya arisan berondong dan meminta agar Putri Chandrawati diperiksa terkait arisan tersebut. Seperti dikutip dari Kompas TV, pihaknya menyatakan bahwa hal ini menjadi penting untuk mengetahui kondisi kepribadian sesungguhnya dari istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Ya, meski saat ini laporan palsu tersebut sudah dicabut, tetapi dalam berbagai sidang alasan itu masih terus diungkapkan. Dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV menyatakan bahwa dirinya mendengar adanya arisan berondong. Putri ya, yang katanya gayanya hedon sekali dan suka banyak arisan-arisan, saya nggak tahu dalam tanda petik nih. Karena saya pernah mendengar juga ada tulisan arisan berondong, kata Martin Lucas. Di sisi lain, dirinya pun belum memastikan keterlibatan Putri pada arisan tersebut. Saya nggak tahu apakah Putri ini terlibat juga atau tidak. Kalau terlibat itu harus dicek juga apakah ada masalah dengan kepribadiannya gitu ya. Karena di rumah baik, di luar mungkin saja tidak baik, sambungnya tegas. Tidak hanya itu, Martin Lucas juga menyarankan agar tes kepribadian juga dilakukan kepada Ferdy Sambo karena pihaknya mengaku menjadi dalang dan otak dari dugaan pembunuhan berencana tersebut. Bagi Martin, mengetahui kejiwaan Ferdy Sambo itu jauh lebih penting karena Jenderal Pejahatan Polri tersebut merupakan terdakwa pelaku pembunuhan berencana. Enggak ada urusan untuk menggali profil dari korban, enggak ada urusan itu. Yang digali profilnya itu adalah pelaku. Apakah pelaku misalkan ya punya permasalahan dengan kejiwaan atau dengan temperamennya dia, kata Martin Lucas. Ya, Putri Chandrawati pun sempat rekam tersenyum saat persidangan dengan agenda mendengarkan para saksi pada Selasa 8 November lalu. Istri Ferdy Sambo itu tampak tersenyum di balik masker putihnya meski tidak disadari terekam kamera. Sepanjang jalannya persidangan, Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo turut hadir di samping para kuasa hukum. Beberapa saksi yang dibawa oleh majelis hakim dalam proses persidangan adalah untuk membahas peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa di Magelang menjadi salah satu poin penting yang harus dibahas dalam persidangan. PC tertangkap kamera tertawa dan tersenyum saat menghadiri proses persidangan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa 8 November 2022.
Di balik maskernya saat itu Putri tampak menyunggingkan senyuman terlihat dari guratan matanya. PC menunjukkan gestur tertawa ketika majelis hakim membahas momen suap-suapan pada malam perayaan hari pernikahan PC dan Ferdy Sambo. Pembahasan momen bersama para ajudan itu adalah ketika rombongan Ferdy Sambo dan Putri merayakan hari ulang tahun pernikahan. Semua perayaan itu dilakukan di Magelang. Salah satu ajudan Ferdy Sambo yang bernama Daden menyampaikan suasana perayaan hari itu terasa meriah dan kekeluargaan. Daden mengatakan seluruh ajudan disuapin kue satu persatu oleh Sambo. Ia hanya ingat ajudan yang pertama yang disuapi oleh Sambo adalah yang paling senior, yakni Ricky Rizal. Kalau urutannya saya nggak ingat yang ketiga, hanya majelis hakim. Saya juga nggak ingat yang mulia. Terus saudara yang keberapa? Kalau nggak salah saya yang terakhir, katanya. Kemudian majelis hakim mendadak bercelutuk pertanyaan yang mengundang tawa. Pasalnya majelis hakim penasaran sampai mencurigai Daden nggak ikut disuapi saat itu. Atau saudara nggak disuapin tuh, kata majelis hakim. Sontak mendengar ucapan majelis hakim, beberapa peserta sidang pun tertawa. Kelucuan itu pun lantas dirasakan juga oleh istri Ferdy Sambo. Ternyata arti senyuman Putri Chandrawati dalam persidangan itu memang spontan dilakukan karena suasana yang menghibur. Dan seperti yang terpantau, Putri dan Ferdy Sambo dalam persidangan pada Selasa kemarin tampak semakin stabil. Keduanya juga tampak santai dan tenang menjalani tahap demi tahap persidangan untuk mengadili pembunuhan terhadap Brigadir J. Daden menjawab pertanyaan terakhir majelis hakim dengan memastikan bahwa dirinya juga ikut disuapin. Sementara itu PC juga menyuapi nasi tumpeng kepada para ajudannya. Dan dalam persidangan fakta lain juga ikut terungkap, yakni soal kegiatan yang dilakukan Ferdy Sambo sebelum bertemu dengan Joshua dan berujung eksekusi. Nama mantan Kapolri Idam Aziz disebut dalam proses sidang kasus pembunuhan berencana Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa lalu. Nama itu disebut oleh mantan ajudan Ferdy Sambo yaitu Brigadir Daden Miftahul Haq. Dikutip dari Tribun Jatim, dari Kompas TV, Daden menjelaskan bahwa di hari pembunuhan Brigadir J, yaitu pada tanggal 8 Juli 2022, Ferdy Sambo sempat diundang untuk bermain badminton di lapangan milik Idam Aziz. Daden menjelaskan pada 8 Juli, Sambo tiba lebih dulu di rumah Saguling sebelum rombongan Putri sampai, dan setelah tiba di Saguling, Sambo langsung naik ke atas rumahnya. Dan menurut keterangan Daden, Sambo saat itu sempat meminta ajudannya yakni Yogi atau Romer untuk mengecek kesiapan peralatan untuk bermain badminton. Daden mengatakan informasi soal Sambo akan bermain badminton telah dibagikan di grup Sepri Kadif Propam. Daden juga menyampaikan setiap Selasa dan Jumat Sambo sudah rutin bermain badminton dan alat-alatnya sudah disiapkan 1 hari sebelum bermain. Namun menurut Daden, Sambo hanya bermain di Depok jika ada undangan.